mempersembahkan Halo. Assalamualaikum. Ya. teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi yaitu ilmu yang mencakup teknologi komunikasi untuk memproses, menyimpan data, dan mengirimkan informasi melalui jalur komunikasi yang cepat. Teknologi informasi, menurut para ahli, yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses, memperoleh, menyusun, menyimpan, dan mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berkualitas. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data dan sistem jaringan untuk mengubah suatu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Perangkat-perangkat teknologi informasi meliputi komputer, laptop, notebook, HP, flash disk, CD, DVD, disket, dan memory card. Fungsi dari teknologi informasi adalah yang pertama sebagai capture atau penangkap, yakni sebagai alat pemasukan data baik dari keyboard, mouse, scanner, touchscreen, dan lain-lain. Yang kedua sebagai processing atau pemproses, yaitu memproses mengubah sebuah data yang didapat dari alat input menjadi sebuah informasi, baik berbentuk cetak, gambar, video, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sebagai generation atau menghasilkan, yaitu menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat dari pengolahan data yang masuk. Yang keempat ada storage atau penyimpanan, yaitu menyimpan atau merekam sebuah data dan informasi ke dalam sebuah media, misalnya flash disk, DVD, dan lain-lain. Yang kelima ada retrieval atau pencarian, yaitu melakukan pencarian, penelusuran data yang telah disimpan ke dalam media penyimpanan. Yang keenam ada transmission atau transmisi, yaitu dapat melakukan pengiriman data dari lokasi satu ke lokasi lainnya melalui jaringan komunikasi. Nah, tujuan dari teknologi informasi diciptakan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pekerjaan, dapat memecahkan masalah yang dihadapi pengguna, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Studi kasus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang terkait dalam penelitian observasi ini. Yang pertama, latar belakang. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian observasi ini. Yang pertama, perkembangan teknologi di era global saat ini tidak bisa lepas dari pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dapat membantu kinerja seseorang atau suatu industri ataupun dalam administrasi di sekolah. Bahkan, dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran atau sumber belajar. Yang ketiga, guru dapat menggunakan teknologi informasi sebagai media pembelajaran atau fasilitator untuk menyampaikan ilmu kepada siswa melalui beberapa aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, Quizzes, dan grup WhatsApp. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian kita adalah yang pertama, untuk memperoleh data dan informasi terkait penggunaan teknologi sebagai alat bantu saat proses pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan teknologi di lingkungan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, untuk menganalisis apakah teknologi dimanfaatkan dengan baik oleh guru maupun siswa.
Dan yang keempat, yang terakhir, untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan teknologi informasi pada sekolah tersebut. Selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Manfaat itu sendiri kita bagi menjadi dua macam, secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan inspirasi dalam menggunakan teknologi. Sedangkan secara praktis ini sendiri, penelitian ini akan menguntungkan beberapa pihak, yaitu untuk guru. Untuk guru itu sendiri akan menjadi referensi para guru dalam pembelajaran. Bagi siswa, penelitian ini akan memberikan rasa minat kepada siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, bagi peneliti itu sendiri akan memberikan pengalaman, pengetahuan, serta memperluas wawasan. Selanjutnya, yaitu batasan penelitian. Batasan penelitian ini dibuat untuk menentukan ruang lingkup penelitian. Yang pertama, penelitian ini akan mencakup salah satu sekolah di SD yang ada di kota Surabaya, yakni SD Takuma yang berlokasi di Jalan Jemur Ngawinan, nomor 54B, Kecamatan Wonocolo. Yang kedua, penelitian ini mempertimbangkan data yang dikumpulkan dalam 2 hari ketika kegiatan penelitian dilaksanakan. Yang ketiga, penelitian ini berfokus pada penerapan teknologi informasi bagi guru dan siswa pada kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut yang menggunakan teknologi berupa lab komputer, LCD, dan proyektor. Sedangkan media pembelajaran yang dipakai saat pembelajaran berupa Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Excel, Canva, Kahoot, dan lain-lain. Yang keempat, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam penerapan teknologi informasi pada sekolah tersebut. Yang kelima, yang terakhir, penelitian ini menggunakan metode kualitatif seperti wawancara, observasi, dan mengumpulkan data yang diperoleh untuk dianalisis kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Hasil observasi dan wawancara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil sekolah, nama sekolah SD Takuma, Takwimul Ummah, nomor pokok sekolah nasional 20532876, jenjang pendidikan SD, status sekolah swasta, alamat sekolah Jalan Jemur Ngawinan nomor 54B, Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, apa sih alasan memilih sekolah tersebut? Alasan kami memilih sekolah tersebut yakni yang pertama, jarak sekolah dekat dengan kampus. Yang kedua, akreditasi sekolah sudah bagus. Yang ketiga, sekolah sudah menyediakan fasilitas penunjang teknologi informasi seperti lab komputer, LCD, dan proyektor. Selanjutnya, hasil observasi. Jika dilihat dari sudut transportasi secara umum, SD Takuma ini tergolong strategis karena letak sekolah berada di pinggir jalan serta berada di kawasan pemukiman warga. Dan sebelah sekolah ini terdapat warung kopi. Meskipun di sekolah ini memiliki suhu udara yang tergolong panas, akan tetapi aktivitas pembelajaran di sekolah ini tetap berjalan tanpa menimbulkan masalah yang berarti. Akan tetapi, karena letak sekolah ini yang berada di pinggir jalan dan dekat dengan pemukiman warga, terkadang cukup menimbulkan kebisingan dan tidak menjadi masalah yang serius untuk tetap melakukan kelangsungan pembelajaran. Selanjutnya, sekolah mempunyai website dan beberapa akun sosial media seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya, menerapkan 2 kurikulum, yakni kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Untuk kurikulum Merdeka, kelas 1, 2, 4, dan 5, sedangkan kurikulum K13 untuk kelas 3 dan kelas 6. Selanjutnya,
Di sekolah ini juga sudah menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang teknologi informasi seperti LCD, proyektor, lab komputer, dan lain-lain. Para guru di sekolah tersebut biasanya menggunakan LCD dengan menampilkan materi berupa PPT, Canva, video YouTube, film, dan lain-lain, sehingga siswa menjadi lebih tertarik untuk belajar. Namun, belum semua kelas tersedia LCD dan proyektor, dikarenakan ketersediaannya yang terbatas. Selanjutnya, hasil wawancara menunjukkan penerapan media pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Sekolah sudah menyediakan lab komputer yang dapat digunakan siswa saat kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan di kelas, kami biasanya menggunakan LCD dan proyektor untuk menampilkan materi melalui PPT, YouTube, dan film. Selanjutnya, manfaat yang dirasakan guru dalam penggunaan teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Adanya teknologi sangat membantu guru dalam mendapatkan informasi dan materi yang lebih luas dan dapat membantu guru dalam menjelaskan materi yang abstrak kepada siswa. Selanjutnya, kendala dalam menerapkan teknologi informasi di sekolah ini. Kendalanya yakni keterbatasan alat yang disediakan oleh sekolah karena belum semua kelas terdapat LCD dan proyektor, jadi harus bergantian ketika menggunakannya. Apa alasan memilih materi tersebut? Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan memilih materi tersebut. Alasan yang pertama, materi pembelajaran pada saat pertemuan minggu ke-11. Untuk materi yang kami pilih yaitu teks eksplanasi, kami memilih materi tersebut karena sebelumnya pada saat observasi kami memilih mata pelajaran bahasa Indonesia dan kami menanyakan kepada Bu Guru untuk materi pembelajaran pada saat minggu ke-11. Setelah itu guru bahasa Indonesia melihat di RPP-nya untuk materi pembelajaran pada saat minggu ke-11 yaitu teks eksplanasi. Untuk alasan yang kedua, berkaitan mengenai fenomena sosial dan fenomena alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Teks eksplanasi membahas mengenai fenomena sosial seperti kenakalan remaja, tindakan kriminalitas, korupsi, kemiskinan, dan lain-lain. Pada umumnya, teks eksplanasi membahas fenomena alam yang terjadi di lingkungan sekitar seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Alasan yang ketiga, mengetahui dan mencari informasi mengenai kejadian fenomena sosial dan fenomena alam apa yang saat ini mungkin terjadi di lingkungan sekitarnya, sehingga dapat meningkatkan literasi membaca bagi para siswa untuk mencari tahu dan membaca berita mengenai kejadian fenomena sosial dan fenomena alam apa yang saat ini mungkin terjadi di lingkungan sekitarnya, sehingga siswa mampu memahami dan mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan kejadian fenomena sosial maupun fenomena alam dari berbagai sumber literatur yang dibaca. Alasan yang keempat, yaitu berkaitan dengan konteks mata pelajaran lainnya, contohnya berkaitan dengan pelajaran IPA mengenai bencana alam. Sekian dari saya, terima kasih. Implementasi materi pada media pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi penerapan materi dalam media pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah. Karena sebelumnya kami sudah mengecek kondisi sekolah melalui proses observasi dan wawancara. Dari proses tersebut kami memperoleh hasil yakni sekolah sudah menyediakan fasilitas penunjang teknologi informasi seperti LCD, proyektor, dan lab komputer untuk dijadikan media pembelajaran. Selain itu, para guru di sekolah tersebut biasanya menggunakan LCD dan proyektor sebagai media pembelajaran dengan menampilkan materi berupa PPT, video YouTube, dan film. Manfaat yang dirasakan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi di sekolah tersebut, di antaranya guru merasa adanya teknologi informasi dapat membantu guru dalam menjelaskan materi yang abstrak atau kurang jelas kepada siswa. Selain itu, siswa juga lebih tertarik dan lebih semangat jika belajar menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, di sini
Kami memilih media pembelajaran berbasis teknologi berupa animasi. Alasannya yakni media pembelajaran berbasis animasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Animasi yang menarik dan interaktif dapat membangkitkan minat belajar siswa, memicu rasa ingin tahu, dan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Selain itu, animasi juga dapat mencegah kejenuhan dan monoton dalam proses pembelajaran. Yang kedua, animasi mampu memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit dipahami dalam bentuk yang lebih mudah dicerna oleh siswa melalui penggunaan elemen, gerak, warna, dan suara. Yang ketiga, video animasi ini termasuk media pembelajaran yang fleksibel, yaitu dapat diputar kapan saja dan di mana saja sesuai keinginan siswa. Dengan adanya video animasi tersebut, maka siswa dapat mengulang materi pembelajaran yang belum mereka pahami. Yang keempat, guru bisa lebih produktif dengan menggunakan animasi tersebut, yakni guru tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk menjelaskan materi pembelajaran, sehingga guru bisa lebih fokus untuk membantu siswa yang kesulitan belajar, membangun karakter positif hingga dapat memotivasi peserta didik. Di sini kami memilih aplikasi Wig Editor untuk membuat animasi. Wig Editor adalah suatu aplikasi gratis dan sumber terbuka untuk membuat game, animasi, dan segala sesuatu yang berhubungan antar keduanya. Aplikasi dirancang untuk menjadi alat yang paling mudah diakses untuk membuat proyek multimedia di web. Hasil kreasi yang sudah dibuat dapat dijalankan di perangkat apapun yang memiliki browser web, termasuk perangkat seluler. Keunggulan aplikasi Wig Editor ini adalah merupakan aplikasi yang sangat sederhana dan mudah untuk dipelajari. Selain itu, aplikasi ini juga ada di browser, jadi kita tidak perlu mengunduh perangkat lunak tambahan apapun untuk menggunakannya. Kami di sini sudah membuat video animasi mengenai salah satu contoh teks eksplanasi dan salah satu penyebabnya. Video animasi yang dihasilkan kemudian diuji kelayakannya melalui Google Formulir dengan melibatkan 28 orang dan mengacu pada beberapa aspek penilaian. Di antaranya yaitu: 1. Animasi yang disajikan sudah sesuai dengan materi teks eksplanasi banjir. Yang kedua, animasi yang disajikan dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, animasi yang disajikan menarik. Yang keempat, animasi disajikan secara jelas. Yang kelima, isi dari animasi tersebut dapat memotivasi siswa. Yang keenam, dapat mengetahui salah satu penyebab terjadinya banjir dengan melihat animasi tersebut. Yang ketujuh, animasi tersebut layak ditonton oleh siswa sekolah dasar. Yang kedelapan, pemilihan gambar yang disajikan sesuai dengan isi materi. Untuk masing-masing pernyataan akan diperoleh skor menggunakan skala Likert, yaitu bagus dengan skor 3, cukup bagus skor 2, dan tidak bagus dengan skor 1. Berdasarkan dari hasil masing-masing aspek, maka diperoleh data sebagai berikut. Diagram ini menunjukkan persentase hasil keseluruhan nilai yang diperoleh dari 28 orang. Terlihat bahwa sebagian besar orang memberikan nilai bagus dan sedikit orang yang memberikan nilai tidak bagus terhadap animasi yang kami buat. Dan memperoleh rata-rata keseluruhan menggunakan perhitungan MEAN sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Lalu dihasilkan hasil seperti pada tabel yang terlampir. Maka dapat disimpulkan bahwa animasi yang kami buat layak untuk dijadikan media pembelajaran dengan alasan karena video animasi kami sesuai dengan materi teks eksplanasi banjir dan dapat menjelaskan salah satu penyebab terjadinya banjir, mudah dipahami, menarik, jelas, serta dapat memotivasi peserta didik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi penggunaan Google Slide dalam media pendukung pembelajaran. Google Slide adalah sebuah aplikasi presentasi berbasis web yang merupakan bagian dari Google Workspace. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi presentasi online dengan mudah. Penggunaan aplikasi Google Slides sudah umum pada dunia pendidikan, terutama pada proses pembelajaran. Aplikasi Google Slide menyediakan berbagai fitur yang mendukung guru membuat materi ajar yang menarik, karena di dalam Google Slide terdapat fitur untuk teks, gambar, video, dan elemen multimedia lainnya, agar pembelajaran tersebut lebih
interaktif. Contoh salah satunya adalah penampilan animasi dalam Google Slide yang mendukung serta menjelaskan materi dengan lebih menarik. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa media dengan aplikasi Google Slide, baik menggunakan animasi maupun tanpa menggunakan animasi, secara signifikan efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan media pembelajaran pendukung dengan Google Slide yang disertai media utama yaitu animasi, selain meningkatkan hasil belajar, juga meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jika diterapkan dalam proses pembelajaran jarak jauh, media pembelajaran Google Slide dengan animasi tentu akan meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi pembelajaran. Alasan mengapa menggunakan Google Slide sebagai media pendukung dalam pembelajaran yaitu yang pertama, aksesibilitas yang mudah. Google Slide dapat diakses melalui perangkat apapun dengan koneksi internet. Ini memungkinkan guru dan siswa untuk mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja asalkan tersambung dengan internet. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan mudah. Google Slide memungkinkan kolaborasi real time sehingga siswa dan pengajar dapat bekerja sama pada suatu presentasi secara bersamaan. Ini memudahkan siswa untuk berbagi ide, memberikan umpan balik, dan bekerja sama pada pengerjaan yang sedang dikerjakan. Selanjutnya yaitu integritas dengan Google Drive. Google Slides terintegrasi dengan Google Drive sehingga penggunaan Google Slide dapat dengan mudah menyimpan, mengatur, dan berbagi presentasi dengan mudah. Semua perubahan disimpan secara otomatis sehingga tidak perlu khawatir kehilangan proses yang sedang dikerjakan. Selanjutnya yaitu beragam fitur. Google Slides memiliki beragam fitur yang memungkinkan guru untuk membuat presentasi yang menarik, termasuk berbagai jenis grafik, gambar, video, animasi, dan hyperlink. Ini dapat membuat materi pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan informatif. Selanjutnya yaitu dapat mengubah tampilan sesuai yang diinginkan. Pengguna dapat dengan mudah menyesuaikan tampilan dan desain presentasi sesuai kebutuhan pembelajaran yang diinginkan. Ini memungkinkan pengajar untuk membuat materi yang sesuai dengan gaya pengajaran mereka. Selanjutnya yaitu bisa digunakan di banyak jenis perangkat. Google Slide dapat diakses melalui berbagai perangkat dan sistem operasi termasuk komputer, tablet, dan smartphone. Ini memungkinkan siswa untuk belajar di perangkat yang mereka sukai. Selanjutnya, Google Slide mudah diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti Google Classroom, Google Forms, dan lainnya. Selanjutnya, dapat mengontrol. Google Slide menyediakan kontrol keamanan yang baik, memungkinkan pengajar untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses dan mengedit presentasi tersebut. Selanjutnya yaitu pembaruan yang mudah. Pengajar dapat dengan mudah memperbarui materi pembelajaran mereka di Google Slide tanpa perlu mencetak ulang atau mendistribusikan materi fisik baru. Ini dapat menghemat waktu dan sumber daya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Rencana Pembuatan Media Pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur rencana pembuatan media pembelajaran berbasis animasi dan teknologi informasi. Pada tahap awal, kami melakukan proses pengecekan kondisi sekolah dengan cara observasi dan wawancara. Untuk kegiatan observasi, kami melakukan secara online melalui Google Sheets, sedangkan yang offline, kami mendatangi sekolah secara langsung. Karena sekolah sudah menyediakan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran berbasis teknologi, maka proses selanjutnya kami memilih media pembelajaran yang akan kami gunakan saat kegiatan praktikum. Kami sudah memilih media pembelajaran yang akan kami gunakan, yaitu Google Slide yang kami gunakan untuk membuat slide presentasi dan Wix Editor yang kami gunakan untuk membuat animasi.
Kemudian kami membuat alur media pembelajaran animasi melalui flowchart, dan tahap selanjutnya kami membuat animasi tersebut melalui Wig Editor. Kemudian tahap selanjutnya kami menguji kelayakan animasi tersebut menggunakan Google Form, dan tahap terakhir kami menghitung hasil kelayakan animasi tersebut dengan menggunakan Google Sheet. Rencana penerapan materi dan media pembelajaran animasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur kegiatan belajar mengajar saat kegiatan praktikum kami dengan menggunakan flowchart berikut. Nah, di sini kami menggunakan metode pembelajaran interaktif. Metode pembelajaran interaktif adalah metode yang memungkinkan pembelajar aktif untuk terlibat dalam keseluruhan proses pembelajaran, baik secara mental maupun fisik. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran merupakan faktor yang penting. Aktivitas aktif ini tidak boleh hanya berupa keterlibatan fisik semata, tetapi yang terpenting adalah keterlibatan mental atau intelektual. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian bahwa pembelajaran interaktif bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dengan mengajak siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran, maka dari itu siswa akan berperan penuh dalam pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan dan mengeksplorasi pertanyaan. Dengan cara ini, kelas akan menjadi lebih hidup dan komunikasi terdiri dari berbagai arah. Nah, karena model dari pembelajaran interaktif ini ada banyak, maka dari itu kami memilih model pembelajaran artikulasi. Model pembelajaran artikulasi merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran, di mana siswa dibentuk menjadi kelompok kecil, yang masing-masing siswa dalam kelompok tersebut mempunyai tugas untuk mewawancarai teman kelompoknya tentang materi yang baru saja dibahas. Karena di sini kami sudah mengetahui kondisi sekolah melalui proses observasi dan wawancara, maka dari itu kami membuat flowchart untuk kegiatan belajar mengajar yang akan kami gunakan ketika kegiatan praktikum di sekolah. Isi dari flowchart kami adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kami akan memulai dengan memilih materi. Nah, di sini kami memilih materi Bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi pada kelas 6. Input selanjutnya yakni pembuka. Proses yang terjadi dalam pembuka ini yang pertama adalah salap, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan. Kemudian kami akan menanyakan pemahaman siswa terkait materi yang akan dibahas. Kemudian kami akan menyampaikan materi berupa Google Slide dan animasi yang sudah kami buat menggunakan Wig Editor. Dalam kegiatan penyampaian materi ini, peserta didik diharapkan untuk menyimak dan mencatat materi tersebut. Setelah kegiatan penyampaian materi dilakukan, kami akan memberikan ice breaking berupa marina menari kepada peserta didik. Kegiatan ice breaking ini dilakukan agar peserta didik tetap semangat mengikuti pembelajaran hingga akhir. Kemudian, kami akan membentuk kelompok yang masing-masing anggotanya beranggotakan 2 orang. Dan selanjutnya, setiap kelompok akan melakukan diskusi dengan anggota kelompoknya. Lalu, setiap kelompok tersebut menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian di sini kita menaruh simbol decision, di mana simbol decision ini mengandung arti jika. Jika siswa tidak memahami, maka kami akan mengulang untuk menyampaikan materi dan dilanjutkan kepada proses selanjutnya. Tapi jika siswa memahami, maka kami akan lanjut ke tahap yang terakhir, yakni salap, dan kemudian selesai. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur media pembelajaran berbasis animasi. Animasi bisa diartikan gambar yang memuat objek yang seolah-olah hidup yang disebabkan oleh kumpulan gambar. Itu berupa peraturan dan pergantian ditampilkan. Proses pembelajaran yang menarik akan membuat siswa lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Salah satu caranya adalah dengan menayangkan video animasi edukasi yang berhubungan dengan materi. Kami memilih media untuk membuat animasi dengan menggunakan aplikasi Wig Editor. Wig Editor merupakan aplikasi open source yang dapat kita gunakan untuk membuat animasi 2 dimensi dan game. Jadi, aplikasi ini bisa kita gunakan sebagai alternatif Adobe Animation atau Adobe Flash. Salah satu keunggulan dari Wig Editor adalah ukurannya
dan spesifikasinya yang ringan serta tersedia dalam berbagai platform seperti Windows, Linux, Mac, bahkan dapat dijalankan juga di Android dan iOS. Kemudian kami sudah membuat alur media pembelajaran berbasis animasi menggunakan flowchart berikut. Kami memilih input sampah karena kami akan menjelaskan teks eksplanasi banjir yang disebabkan oleh membuang sampah. Kemudian kami membuat simbol decision tempat yang dimana decision tersebut mengandung arti jika dan ada dua tempat yang akan kami gunakan dalam animasi tersebut. Yang pertama yaitu membuang sampah di sungai, kemudian air sungai akan menjadi tercemar. Dan membuang sampah di tempat sampah yang penuh, kemudian lingkungan menjadi tercemar, kemudian sampah akan meluber ke selokan dan sampah tersebut akan menyumbat aliran air. Dari dua proses tersebut, kemudian kami akan menampilkan cuaca mendung, kemudian turun hujan deras disertai petir. Kemudian kami akan menampilkan banjir dan kemudian kami menampilkan korban banjir dan petugas yang menolong korban banjir. Kemudian di sini kami membuat decision di mana ada siswa yang tidak memahami dan siswa yang memahami. Jika siswa tidak memahami, maka kami memutar animasi tersebut dari awal sampai terakhir. Sedangkan jika siswa memahami, maka selesai. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.